Atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyaksikan dengan pujian. Istri saya juga pernah sakit depresi, tidak bisa bangun, hampir meninggal dunia. Istri saya ada di situ, berobat di rumah sakit, tapi tidak bisa sembuh total. Masih sakit. Jadi tidak bisa melayani, mau pulang ke Korea. Tapi Tuhan izinkan buka pelayanan di Bali, lebih baik ke Bali aja daripada pulang ke Korea. Tapi istri saya masih sakit. Belum sembuh total. Mungkin masih 20% belum sembuh. Masih susah tidur dan juga sering lehernya begini, tidak bisa kontrol. Jadi dia malu, tidak bisa bicara dengan orang karena dia malu. Tapi suatu hari diajak belajar kromapu. Dia mau. Dia umurnya sekarang istri saya 63. Belum pernah belajar main musik. Kalau naikkan pujian sering sumbang. Sumbang suara. Jadi istri saya bilang, walaupun saya tidak mampu, saya coba belajar untuk puji Tuhan. Ya, tapi orang yang mengajar di Korea, kami di Bali cara bagaimana ya? Pakai Zoom aja, pakai Zoom, belajar. Akhirnya dia waktu belajar ada sentuhan Roh Kudus. Waktu Daud main kecapi, kerasukan setan itu, Saul, waktu itu roh jahat itu undur. Seperti itu terjadilah pemulihan. Istri saya semakin disentuh Tuhan, akhirnya semakin dipulihkan. Kemudian dia waktu main kromapu ini dia menangis. Tuhan memegang istri saya. Dia sambil naikkan pujian, nyanyian pujian, kemudian dia tidak sadar, tapi yang sakit dipulihkan. Amin, amin. Betul. Bukan karena alat musik. Waktu kita naikkan pujian di hadapan Tuhan, Tuhan yang dengar, Tuhan yang menjamah orang yang naikkan pujian. Jadi kita tahu kita akan masuk surga. Di surga kita akan dapat, setiap orang akan dapat kecapi, ya. Kecapi kita ada ya di surga ya. Betul. Di surga alat musik yang terakhir itu kecapi. Berarti kita harus belajar naikkan pujian. Seperti itulah. Jadi itu saya dengan semangat, senang hati bergabung dengan tim ini, dia naikkan pujian. Mengapa kita harus naikkan pujian demi nama Yesus Kristus? Kita tahu, pekan ini kita tahu Tuhan Yesus menderita. Tadi Ibu Choi menderita, walaupun orang Kristen bisa kena kanker ya, betul kan? Kanker lidah. Wah, tidak ada pengharapan lagi. Tinggal mati aja. Istri saya sakit depresi, tidak ada pengharapan. Tapi, walaupun mereka menderita, mereka disentuh, dijamah darah Yesus Kristus. Mereka mengalami pemulihan. Itulah. Mereka mengalami kebangkitan Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia ini
untuk memikul segala dosa kita, segala penderitaan kita. Setelah itu, Yesus mati, kemudian bangkit kembali. Jadi kita akan bangkit kembali. Yesus naik ke surga, kita pasti naik ke surga. Jadi kita, hari ini, saya mau menyampaikan firman Allah tentang temanya, tentang kebangkitan Yesus dan surga. Mari kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai dengan 22. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai dengan 22. Saya baca duluan, saya baca genap. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 saya baca. Kita udah ketemu. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Kamu. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Mari kita baca bersama. Karena sama seperti semua orang mati dalam kepersekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Ya. Paulus dia menulis surat kepada orang-orang Korintus di situ. Dia jelaskan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Dia mengatakan, di antara jemaat Korintus masih ada orang yang tidak percaya kebangkitan Yesus. Heran. Kita orang Kristen, namanya kita sebagai saksi Yesus Kristus. Kita memberitakan tentang penderitaan kematian Yesus Kristus. Apalagi tentang kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi walaupun ada orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ada yang tidak percaya tentang kebangkitan. Katanya, hidup baik-baik saja. Kita diampuni, cukup. Puji Tuhan. Tapi tidak percaya kebangkitan, tidak percaya naik ke surga. Kehidupan di dunia ini baik-baik saja. Ada orang Kristen seperti itu. Tetapi sebenarnya bukan namanya orang Kristen gaya hidup seperti itu. Karena kita orang Kristen punya kuasanya. Kuasa Roh Kudus. Karena Yesus Kristus telah bangkit kembali. Murid-murid Yesus Kristus satu ruangan sekitar 120 orang. Waktu berdoa bersama-sama ada curahan Roh Kudus. Curahan Roh Kudus.
beserta dengan orang percaya, supaya mereka hidup dengan berani sebagai saksi tentang kematian Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus. Paulus mengatakan, ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan, kita adalah pembohong, orang yang berdusta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tidak ada kebangkitan, kita semua orang di sini adalah pembohong, orang yang berdusta. Karena ada kebangkitan Yesus Kristus, dengan keberanian kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Sebenarnya di dunia ini banyak agama. Di Indonesia ada 6 agama ya. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan ada Konghucu. Betul. Dan juga di dunia ini ada agama setan. Pernah dengar agama setan? Agama setan, mereka percaya Yesus. Wah, agama setan pun percaya Yesus. Katanya, Yesus datang ke dunia ini. Yesus mati di atas kayu salib oleh karena setan. Katanya setan bilang, setan mengalahkan Allah, setan mengalahkan Tuhan Yesus. Berarti setan lebih kuat daripada Allah, setan lebih kuat daripada Yesus. Itu agama setan. Setan bilang Allah kalah, Yesus kalah. Karena di Taman Eden dengan Adam, Hawa, mereka melanggar perintah Allah. Karena setan, akhirnya Allah kalah. Kemudian Yesus datang ke dunia ini. Tapi Yesus menderita, mati di atas kayu salib. Setan mengalahkan Yesus. Yesus mati di atas kayu salib. Jadi pemenang adalah setan. Ini agama setan. Wah, herannya. Tapi betul, di dunia ini banyak orang percaya setan. Mereka pun percaya Yesus. Tapi banyak orang Kristen masih ragu-ragu percaya Yesus. Itulah masalahnya. Apa yang berbeda di antara agama setan, agama Protestan, apa yang berbeda? Mereka, agama setan, tidak percaya kebangkitan. Kalau menurut Alkitab firmanlah, Yesus telah bangkit kembali, itu buktinya telah mengalahkan kuasa setan. Amin. Amin. Itulah. Jadi kebangkitan membuktikan Yesus Kristus, orang Kristen, mengalahkan kuasa setan karena Roh Kudus menyertai kita. Amin. Itulah. Jadi kita percaya tentang kebangkitan Yesus, kita adalah pemenang karena ada Yesus Kristus telah bangkit kembali. Jadi kita kalau tidak ada kebangkitan, kita binasa. Setelah mati, sia-sia. Kita mengapa percaya Yesus? Sia-sialah. Kita hari Minggu tidak usah ke gereja. Lebih baik pergi dan cari duit, ya. Cari uang untuk kehidupan. Karena ada kebangkitan, kita semangat datang ke gereja, kita beribadah di hadapan Tuhan. Kalau tidak ada kebangkitan, kita adalah orang yang paling malang. Kasihan. Kalau tidak ada kebangkitan, kita kasihan, ya. Tapi karena ada kebangkitan, kita benar-benar semangat dengan kebanggaan. Kita naikkan pujian.
Di dunia ini banyak orang Kristen menderita karena mereka bersekutu dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus menderita, kita menderita. Yesus Kristus bangkit kembali, kita bangkit kembali. Tapi di gereja Korintus, namanya orang Kristen, tapi masih mengikuti jejak Adam. Namanya orang Kristen, percaya Yesus, tapi setiap hari suka cari kekayaan duniawi. Kalau kita baca ayat 22, saya baca ya, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Itu adalah penganut duniawi, ya. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kita benar-benar percaya Yesus Kristus, kita akan bangkit kembali dengan Kristus, seperti Kristus telah bangkit kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, zaman kerajaan Roma, penderitaan orang Kristen luar biasa. Kalau orang yang percaya Yesus diketahui pemerintah kerajaan Roma, mereka ditangkap, dipenjarakan, kemudian mereka dibunuh. Ada orang yang dibunuh, dimakan singa, binatang buas. Ada orang yang disalibkan. Waktu zaman kerajaan Roma, pejabat-pejabat tinggi mereka adakan pesta pora. Kita sekarang ada lampu ya, ada AC karena listrik, betul kan? Zaman dulu waktu tidak ada listrik pakai apa? Pakai obor ya, obor. Sama seperti itu. Waktu saya di Kalimantan Pelayanan, saya sering pakai obor ya di pedalaman. Saya pelayanan di Kalimantan Barat sejak tahun 2004 sampai sekarang, tapi Tuhan mengizinkan saya ke Bali. Karena itu ada terang ya, ada listrik. Kerajaan Roma tidak ada listrik, pakai obor. Kalau pesta pasti ada obor. Kalau pesta besar pasti ada obor besar. Pejabat-pejabat tinggi, berapa puluhan orang, berapa ratusan orang, kumpul adakan pesta, mereka cari obor. Wah, obor besar susah dicari. Mereka cari solusi. Orang Kristen dikeluarkan dari penjara. Mereka diikat di ujung tiang kayu. Di situ siram minyak. Kemudian orang Kristen bakar jadi obor besar. Tuh zaman itu orang Kristen sering menderita. Tapi mereka tidak menyangkal Yesus. Tetap percaya Yesus. Mereka susah tinggal di kampung masyarakat. Akhirnya mereka cari tempat tinggal. Tempat tinggalnya di bawah tanah ada kuburan. Ada jenazah, mayat, tulang-tulang manusia. Mereka masuk bawah tanah kuburan, mereka tinggal di situ. Ada orang-orang yang melahirkan bayi di situ. Bayi itu sejak lahir hidup di kuburan, ulang tahun di kuburan, sekolah di kuburan, kemudian mati di kuburan. Tapi mereka tetap percaya Yesus Kristus. Kuburan itu sangat besar. Ada sekolah, ada gereja. Bukan hanya itu,
Mungkin pernah dengar tentang nama Kapadokia. Waktu Petrus memberitakan Injil, sekalian 3.000 orang percaya. Lagi memberitakan Injil, 5 orang percaya. Tetapi suatu hari terjadi penderitaan. Stefanus mati syahid, dilontari batu. Waktu itu, setelah Stefanus mati, banyak orang Kristen di Yerusalem, mereka harus pergi dari Yerusalem. Jadi mereka pergi ke Antioquia, ada ke Kapadokia. Di Antioquia, saya pernah ke Antioquia. Mereka ibadah di dalam gua. Saya pernah ke situ, guanya kecil, lubang kecil. Saya masuk, aduh, orang susah lewat. Tapi masuk berapa puluh meter, di situ ada ruang sekitar seperti gini lah. Di situ Petrus pimpin ibadah. Jemaat kita masuk ke gua, kemudian ibadah. Kalau diketahui, mereka ditangkap, dipenjarakan, dibunuh. Zaman dulu gitu. Di Kapadokia juga, di situ ada 1000-an lubang di gunung. Karena banyak orang Kristen dari Yerusalem, mereka pergi ke sana. 1156 kilo. Jauh. Mereka pergi ke situ. Mereka di situ gali gua, lubang, bawah tanah. Mereka tinggal di situ. Akhirnya banyak keturunan, perlu ruangan lebih besar, gali tanah lagi, di bawah lantai kedua, lagi banyak keturunan, lagi gali tanah, lantai ketiga, lantai kelima, lantai kelima. Memang mereka di situ bangun gereja, sekolah, mereka hanya percaya Yesus. Karena percaya kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan, penderitaan kita sia-sia. Karena ada kebangkitan, penderitaan kita ada artinya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, mungkin di antara jemaat kita ada kesulitan, ada penderitaan, susah cari kerja, mungkin ada yang sakit, tapi kita dengan keyakinan tetap percaya Yesus Kristus karena ada kebangkitan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya itu, kita akan masuk ke surga. Saya dari Korea, ada dari Amerika Serikat, ada dari Bali asli juga ada ya, ada dari Sumba, ada dari Kupang, ya betul, berbagai pulau. Tetapi sebenarnya kampung halaman kita, tanah air kita yang sesungguhnya adalah surga. Amin, amin. Kita merindukan akan balik kembali ke surga di situ. Karena itu kita tahu Musa, dia di Mesir, bisa jadi Firaun. Kalau dia bisa jadi Firaun, dia nomor 1 di Mesir. Tetapi Musa, walaupun dia bisa jadi Firaun, dia tidak mau jadi Firaun. Kalau mau jadi Firaun, dia harus menyembah dewa-dewi di Mesir. Dia hanya mau menyembah kepada Allah, jadi dia tidak mau jadi Firaun, dia tinggalkan Mesir. Dia cari memerdekakan bangsa Israel. Gagal. Dia harus diusir ke padang gurun di situ. Tapi dia di situ dipanggil Allah Bapa lagi. Kalau dia, mengapakah dia
mau mengambil keputusan, tidak mau jadi Firaun. Saya baca Ibrani pasal 11 ayat 25, saya baca. Karena ia telah lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesengsaraan dari dosa. Walaupun dia jadi Firaun, menurut dia itu dosa, menyembah berhala. Jadi dia lebih baik menderita dengan orang percaya aja. Seperti itu. Jadi kita lebih baik percaya kepada Tuhan, walaupun kita masih menderita sengsara kesulitan. Ada satu orang pemazmur, dia menulis Mazmur pasal 84 ayat 11. Saya baca. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah orang fasik. Artinya, dia lebih baik jadi satpam gereja. Satpam gereja, dia memilih satpam gereja daripada orang kaya. Itu ada maknanya. Dia merindukan kerajaan Allah. Dia benar-benar mau pulang ke surga. Keluarga saya konghucu. Satu orang pun tidak percaya Yesus. Saya baca Alkitab, saya menangis. Ada Tuhan, ada Allah. Waktu saya baca Alkitab, wah, benar-benar firman Allah manis. Ya, bolehlah saya jadi satpam gereja, tidak masalah. Saya benar-benar menikmati firman Allah. Tetapi Tuhan memakai saya bisa dapat pendidikan tinggi, kerja perusahaan yang sangat bagus, gelar S2, S3. Saya mau jadi satpam di gereja, tapi Tuhan memakai saya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengambil keputusan mau jadi satpam di gereja, Tuhan pasti memegang kita dan juga memakai kita untuk kerajaan Allah. Amin. Itulah rencana Tuhan. Ada tertulis Wahyu pasal 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, semua manusia pasti mati, tapi jangan kita kematian yang kedua. Orang yang tidak percaya Yesus, mereka mengalami kematian yang kedua, dilemparkan ke lautan api, ke neraka, dicampakkan ke neraka. Tetapi orang percaya Yesus Kristus, namanya ditulis di kitab kehidupan. Amin. Kita pasti masuk surga. Kita akan hidup dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kita walaupun menderita sementara, kita semangat percaya Yesus. Ada kebangkitan Yesus. Kita pasti naik ke surga. Kita untuk hidup untuk selama-lamanya. Kita memuji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.